Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Hafizah Rahma dengan NIM 220111173 akan membahas tentang pengembangan kewirausahaan untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil. Yang pertama, wirausahawan yang berhasil pasti memiliki visi misi serta tujuan yang jelas. Untuk sukses, seseorang harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Bagaimana beberapa langkah ke depan dia akan seperti apa, mau melakukan apa, dengan siapa, jenisnya apa, yang nantinya akan turun sebagai rencana-rencana. Yang kedua, untuk menjadi sukses, seorang wirausahawan harus menjadi seseorang yang bekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya mencari yang mudah. Sebelum berhasil tidak akan mau berhenti, apapun resikonya akan berani bertanggung jawab. 3. Orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukannya. Tidak akan sembunyi ketika ada suatu kondisi yang harus dipertanggungjawabkan atas pekerjaan yang dilakukannya. 4. Orang yang berhasil adalah orang-orang yang cenderung memiliki komitmen yang tinggi dan setia terhadap janji yang dia buat. Komit terhadap apapun yang dia buat. Dia akan melakukan apapun sampai tuntas, maka sebelum tuntas dia tidak akan berhenti. Seperti ketika dia ingin membuat kualitas suatu benda A, maka ia harus membuat benda tersebut menjadi kualitas A. 5. Mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik pada siapapun tanpa pandang bulu. Membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun sehingga kita akan melihat sebuah peluang. Terdapat beberapa faktor untuk memulai atau merintis usaha, yaitu yang pertama, faktor keluarga. Berasal dari keluarga pengusaha akan cenderung membuat kita menjadi seorang pengusaha juga. Yang kedua, faktor keinginan diri sendiri. Dengan sengaja terjun menjadi pengusaha, memiliki niat untuk menjadi seorang pengusaha dengan mempelajari cara menjadi wirausaha. Yang ketiga, faktor iseng. Ketika seseorang iseng dengan mencoba-coba sesuatu, seperti dengan iseng berjualan di all shop karena punya banyak waktu luang, dan kemudian ternyata all shopnya laku sehingga menjadi besar dan menghasilkan uang ratusan juta. Yang keempat, faktor coba-coba. Terkadang sesuatu yang kita coba-coba seperti ikut mencoba-coba membangun usaha karena ajakan teman juga dapat menghasilkan. Yang kelima, faktor keterpaksaan. Dengan adanya tekanan ekonomi atau tuntutan, terkadang akan membuat adrenalin kita terpacu lebih kuat, sehingga membuat motivasi meng-create ide-ide untuk merintis usaha. Secara profesional, terdapat 3 cara mendirikan usaha baru. Yang pertama, mendirikan usaha baru, artinya didirikan dengan sengaja untuk membuat usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan, artinya membeli usaha yang sudah berdiri dengan harga yang sudah ditentukan. Yang ketiga, franchise, artinya memakai nama manajemen perusahaan lain yang sudah stabil atau besar. Terdapat 4 konteks untuk menentukan bidang usaha yang akan dilakukan. Yang pertama, minat dan bakat. Yang kedua, modal. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, laba dan pengalaman. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai untuk mencegah kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Kalau ingin mendirikan usaha, kita harus memiliki data atau informasi yang lengkap agar tidak melanggar hukum. Yang kedua, salah perhitungan. Karena salah perhitungan akan bisa membuat kita kolab. Contohnya ketika mencoba membuka usaha yang sedang booming di daerah lain, belum tentu juga akan booming di daerah Anda. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Yang kelima, unsur-unsur kesengajaan. Yang keenam, bencana alam.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.